Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mensterilkan alat dan media menggunakan autoclave. Nah, ini ada alatnya autoclave listrik. Jadi nanti kita akan colokkan ke arus listrik ya. Di sini kita akan mensterilkan cawan Petri. Di sini ada tabung reaksi dan satu lagi ini medianya ya. Medianya kita akan sterilkan. Oke, ini alat autoclave-nya. Sebelum kita menyalakan autoclave, kita harus mengisi air di bagian dalam terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ya, itu airnya maksimal sampai batas besi, minimalnya itu 3/4 ya. Oke, ini adalah pancinya untuk menyimpan dari alat dan bahan yang kita gunakan. Cawan Petri kita masukkan, kemudian tabung reaksi, selanjutnya media. Nah, di sini ada selang. Selang ini kita masukkan ke bagian pinggir dari panci autoclave ini. Nah, kita masukkan bagian pinggir, kemudian kita tutup. Nah, dilihat ini ada yang namanya arah petunjuk ini, berarti ini harus bagian depan ke bagian yang ada lengkungannya nih. Ini ada lengkungannya. Nah, ini berarti harus sejajar ya. Oke, jika sudah, itu kita harus menutup autoclave atau menguncinya. Menguncinya itu harus berhadapan seperti ini nih. Nah, dari satu sisi berhadapan. Nah, seperti ini. Tidak boleh seperti ini, karena akan membuat tutup autoclave ini miring gitu ya. Jadi bagian sebelah sini miring, sini bagiannya lebih ke atas. Itu akan mengakibatkan uapnya itu biasanya keluar dari sela-sela autoclave. Makanya kita paskan terlebih dahulu, seimbangkan, baru kita tutup secara bersamaan. Nah, jika sudah seperti ini, hal yang diperhatikan adalah autoclave ini adalah sterilisasi panas basah, yang dimana dia menggunakan tekanan uap di dalamnya. Nah, di sini nanti ada pengatur suhunya. Kita bisa melihat suhunya di sini nih, bukan pengatur, jadi melihat tekanan suhu yang ada di dalam. Nah, untuk autoclave sendiri, ini suhunya harus 121 derajat Celcius selama 15 menit, bukan berarti dari sini ke 121 selama 15 menit, tapi dari 121 derajat selama 15 menit. Di sini ada indikator hijau dan merah. Jadi nanti tekanannya jika terus kita biarkan sampai ke warna merah, sampai mentok, biasanya ini akan takutnya meledak gitu ya. Makanya ketika 121 lebih masih hijau itu relatif aman. Nah, kita bisa membuka katup dari autoclave. Nah, ini jika tidur ini memperangkap dari uapnya, tapi kalau misalkan kita buka seperti ini, itu akan mengeluarkan uap yang ada atau tekanan uap dari autoclave-nya sendiri, sehingga yang tadi indikatornya dari merah atau hijau kita atur ke 121 derajat Celcius kembali. Itu ya. Jadi itu untuk melihat suhu, dan ini untuk membuka dan menutup jalur uap. Kemudian jika sudah masuk seperti itu, kita harus colokkan terlebih dahulu dan melihat apakah berfungsi atau tidaknya. Nah, ini ada indikator lampu berwarna merah. Jadi ketika nanti kalau misalkan kita nyalakan ke on, tidak ada indikator warna merah, ini berarti kita patut curigai ada sesuatu masalah berarti pada autoclave-nya. Kemudian kita bisa atur untuk suhunya, ini kecepatan suhunya. Nah, oke. Kalau misalkan untuk autoclave listrik ini sendiri, biasanya dari awal, dari dingin sampai dia 121 derajat Celcius itu kurang lebih 2 jam untuk sterilisasi. Nah, makanya lumayan lama gitu ya. Oke, kalau misalkan nanti sudah
121 derajat selama 15 menit. Langkah berikutnya adalah membuka tekanan uapnya. Nah, tapi sebelum membuka tekanan uap ini, kita pastikan dulu autoclave-nya ini mati gitu ya. Berarti kita harus off-cut terlebih dahulu, kemudian kita cabut. Nah, perhatikan uapnya sendiri jangan sampai kena dari colokan listrik, karena itu kan uap air yang takutnya nanti konslet. Nah, oke, nanti kita tarik ke atas. Otomatis nanti suhu yang ada di tekanan suhu ini dia akan turun kembali lagi sampai 0. Nah, jika 0 berarti sudah aman untuk dibuka. Karena kalau misalkan dia masih bertekanan, kita buka, takutnya ini dia akan terlempar gitu ya ke atas karena tekanan uap. Kemudian kalau misalkan sudah sampai 0, kita buka kembali. Nah, kalau misalkan sudah dibuka, cara membukanya adalah tidak boleh seperti ini. Nah, jika sudah selesai dibuka semua kuncinya, cara membukanya adalah tidak boleh seperti ini. Otomatis uap nanti akan terkena pada praktikannya. Panas, itu uap panas. Makanya membukanya ke arah yang berlawanan, agar uapnya juga tidak terkena pada praktikannya atau yang membukanya. Gitu ya. Kemudian kita simpan. Kemudian peralatan yang sudah steril ini kita simpan di tempatnya, bisa di lemari atau bisa mau digunakan langsung itu juga boleh. Dan untuk medianya biasanya kita simpan di lemari pendingin. Jika sudah selesai penggunaan autoclave, airnya itu kita tunggu hangat sampai dingin, barulah kita buang air yang ada di dalam autoclave ini agar tidak berkerak di bagian dalam autoclave sendiri, agar memperpanjang umur dari autoclave-nya biar tidak cepat rusak. Mungkin itu saja untuk penggunaan autoclave pada pertemuan hari ini. Ya, sebentar. Sekarang kita lanjut ke pengerjaan prosedur. Tapi sebelum ke prosedur, kita harus desinfeksi meja terlebih dahulu menggunakan alkohol. Ya. Jika sudah, jangan lupa kita lap. Jika sudah, maka berikutnya adalah menyalakan dua api bunsen. Nah, dua api bunsen kita nyalakan, jadi kita akan bekerja di antara dua api. Nah, kemudian ini shower pantry-nya masih steril, kita buka. Oke, karena kita akan menggunakan 4 konsentrasi, berarti pada bagian bawah shower pantry kita bagi 4 bagian ya. Ini diusahakan menggunakan spidol permanen ya, agar tidak mudah terhapus tanda yang sudah kita berikan. Untuk penyimpanan konsentrasi yang besar ke yang kecil itu kita aturannya ini yang 100 ppm seberangnya itu 50 ppm. Kenapa tidak bersebelah 100 di sini 50? Karena takutnya nanti zona amat yang terbentuk itu besar dan kita tidak bisa
diukur ya berapa diameternya, karena kita tidak tahu nanti hasil dari zona aman yang terbentuk, makanya kita silangkan atau berhadapan 100 10 25 12,5. Jadi seperti ini ya, 100 seberangnya itu 50, di sininya 25 ppm, di sininya 12,5. Langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan bakteri ke cawan Petri ini sebanyak kurang lebih 500 mikron atau 0,5 mili menggunakan mikropipet. Jadi tipnya kita ambil terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan ambil biakan bakterinya. Nah, ini biakan bakterinya ya. Oke, ini bakterinya. Untuk mengambilnya, kita ambil boleh sumbatnya pakai sela-sela yang mana saja, tergantung dari kenyamanan gitu ya. Kalau saya pakai yang sebelah sini saja. Kemudian jika sudah dibuka, jangan lupa difiksasi antara sumbat dengan leher dari atau pangkal dari tabung reaksi. Oke, setelah difiksasi, kita akan ambil bakterinya. Kita tekan dulu satu tekanan, kemudian masukkan, ambil. Nah, dilepas, kemudian terambil ya bakterinya. Kemudian kita ini fiksasi kembali. Kemudian kita tutup dan kita simpan. Oke. Nah, tadi ketika menutup itu usahakan bakterinya ke sana ya, tidak ke arah sini. Takutnya nanti kena jas lab. Gitu ya. Makanya tadi saya menutupnya ke arah sana agar tidak terkena perakitannya. Ya, apalagi terkena jas lab bakterinya. Oke, jika sudah diambil, langkah berikutnya adalah kita ambil cawan Petri, kita fiksasi terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, itu kita angkat cawan Petrinya. Nah, kita angkatnya sedikit saja, tidak usah lebar-lebar, sedikit. Yang penting tip dari mikropipet ini masuk ya ke dalam cawan Petri. Nah, oke, kita tekan semuanya, lepaskan otomatis. Di sini dia sudah ada bakterinya, fiksasi kembali. Oke, kita simpan. Tip yang bekas bakterinya kita buang, mikropipetnya kita simpan kembali. Selanjutnya adalah memasukkan media ke dalam cawan Petri. Nah, jadi kita ambil dulu medianya, pegang oleh tangan kiri, tangan kanan untuk memegang sumbatnya ya, di sela-sela mana saja. Kenapa harus menengadah ke atas, tidak seperti ini? Karena kalau seperti ini takutnya nanti sumbatannya ini terpegang, tergenggam oleh telapak tangan kita, sehingga kontaminan dari tangan kita itu akan nempel di bagian sumbatnya. Ketika kita simpan, takutnya dia akan tumbuh bakteri di dalam medianya, jadi tidak bisa digunakan kembali. Makanya kita seperti ini ambilnya, kemudian kita fiksasi. Biasa sumbatnya fiksasi, kemudian leher atau pangkal dari elemennya kita fiksasi. Jika dirasa cukup, elemennya kita pindahkan ke tangan kanan seperti ini, tetap dekat dengan api. Kemudian kita angkat cawan Petrinya. Jika sudah, seperti biasa kita fiksasi kembali cawan Petrinya. Kemudian kita tuangkan media agarnya. Nah, kita tuangkan sebanyak segimana, yaitu sebanyak 15 mili kurang lebih, atau menutupi bagian bawah dari cawan Petrinya. Oke, kita masukkan. Sip. Oke, jika sudah, ini yang berisi media kita fiksasi kembali. Oke, jika sudah, kita simpan di bawah. Kemudian Erlenmeyer ini kita fiksasi kembali, sumbat dan pangkalnya, tutup, simpan. Kemudian bakteri dan media sudah menjadi satu di sini. Berarti langkah berikutnya adalah menghomogenkan cawan Petri. Bukan cawan Petri, tapi media dengan bakteri ya. Homogenkannya seperti apa? Yaitu dengan
bisa menggunakan angka 8. Nah, seperti ini, atau putar ke kanan, atau putar ke kiri, atau bisa juga di bagian ujung meja seperti ini digoyang-goyangkan seperti ini. Nah, oke, simpan kembali, tunggu hingga padat. Sekarang sudah padat dari media dengan cawan petri, media dengan bakterinya bisa dilihat ya, sudah padat, tidak goyang-goyang lagi. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan kertas cakram ke dalam cawan petri ini. Ini kertas cakramnya juga sudah steril, jadi membukanya harus dekat dengan api. Ini ya, kita pakai pinsetnya seperti ini ya, jangan pinset yang ada gerigi-geriginya, harus pinset yang seperti ini agar memudahkan juga ya. Jangan lupa difiksasi terlebih dahulu pinsetnya, kemudian cawan petri yang berisi cakramnya juga difiksasi kembali. Jika sudah, angkatnya juga jangan terlalu lebar, sedikit saja. Kemudian kita ambil satu cakram saja. Oke, bentar ya, ambil satu cakram. Ini pembuatannya pakai kertas kertas saring, jadi sehingga kalau ngambilnya itu ada yang bertumpuk, ada yang sudah jadi satu, jadi lamanya di situ ya, memilah kertas saringnya. Oke, nah di sini sudah dapat. Oke, fiksasi kembali, ini tetap dekat dengan api. Kemudian kita angkat cawan petrinya, sama fiksasi juga. Nah, kemudian kita tempelkan pada bagian media agarnya di bagian tengah. Oke, fiksasi kembali, simpan, angkat lagi. Oke, kemudian jangan lupa ini fiksasi kembali ya. Sebelum memasukkan, kita ambil, pastikan kertas saring yang kita ambil satu lapis ya. Oke, ambil, tadinya kita ambil kembali yang bersih bakteri dan media agar, kemudian kita simpan. Oke, fiksasi kembali, simpan, fiksasi, kemudian ini fiksasi kembali. Kita ambil satu cakram kertas. Oke, fiksasi, simpan. Oke, ini yang terakhir ya, cakram kertas terakhir. Ketika kertas cakramnya sudah masuk semua, lihat ya, 1, 2, 3, 4 sudah masuk semua. Langkah berikutnya adalah memasukkan antibiotik ke dalam masing-masing cakram sesuai dengan konsentrasinya. Nah, oke, kita gunakan yang 10 mikron. Jadi sudah kita buatkan belangkonya dulu gitu ya, ditara dulu bahwa satu cakram ini bisa menyerap 10 mikron. Makanya kita gunakan mikropipet yang 10 mikron. Nah, 10 mikron kita gunakan. Tipnya juga berbeda ya, bukan biru lagi tapi yang kuning. Ini menyesuaikan dengan besaran dari mikropipetnya gitu ya. Biasanya 10 sampai 100 mikron itu tipnya yang kuning gitu ya, atau mungkin ada yang putih juga, tergantung dari merek biasanya. Oke, berarti kita akan ngambil dulu yang 100 mikron, 100 ppm. Nah, kita ambil 10 mikron. Sama untuk pengambilan antibiotik juga kita harus fiksasi terlebih dahulu. Oke, jika sudah fiksasi kita tekan sekali, masukkan, ambil,
fiksasi, tutup, simpan. Nah, ini sudah terambil ya. Nih, di sini bisa terlihat ada cairan yang terambil. Oke. Nah, ini biasanya tidak boleh ya jauh dari api karena ini harus ditunjukkan. Itu jadi saya melihatkan ke kamera. Oke, selanjutnya adalah kita fiksasi. Kemudian kita lihat dulu letak 100 ppm sebelah mana. Oh, ternyata sebelah sini. Berarti kita buka sedikit, kemudian kita teteskan pada bagian cakram kertasnya. Oke. Jika sudah, fiksasi, simpan, begitu seterusnya. Nah, ini bekas konsentrasi 100 ppm kita buang. Nah, setelah dibuang, kita akan menggunakan tip baru kembali. Nah, ingat ujungnya jangan kita pegang, tapi pangkalnya boleh ya. Nah, seperti ini kita ambil tuh ya 50 ppm. Yang 50 ppm di sini. Oke, fiksasi lagi, simpan, ininya buang, kita ambil lagi yang baru, kita pakaikan, kita ambil yang 25 ppm sekarang, fiksasi. Bisa kembali, tutup ya. Kita fiksasi kembali, kita ambil yang 25 ppm di sebelah mana, kita lihat ternyata sebelah sini. Oke, kita masukkan. Oke, fiksasi kembali, simpan, ininya kita buang, ambil lagi yang baru untuk yang 12,5 ppm. Tutup, fiksasi kembali. Oke, kita lihat untuk 12,5 ppm. Oke, sebelah sini. Buang. Berarti di sini sudah ada bakteri, media, dan antibiotiknya. Berarti sudah ada. Langkah berikutnya adalah kita menginkubasi cawan petri ini untuk melihat zona hambat atau zona bening yang terbentuk. Kita inkubasi kurang lebih 18 sampai 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Baru besoknya kita lihat kembali apakah ada efektivitasnya tidak dari masing-masing konsentrasi, KHM-nya terletak di mana, kemudian nanti baru diukur kepekaan dari zona hambat atau zona beningnya. Oke. Sekarang kita inkubasi. Selanjutnya kita akan inkubasi di dalam inkubator. Ini inkubator, suhunya kita sudah set 37 derajat Celcius. Kita buka. Nah, untuk menyimpannya agar uapnya itu tidak terkena pada bagian atas cawan petri, kita balik seperti ini, kita simpan, kita tutup. Nah, kita akan lihat keesokan harinya apakah ada pertumbuhan dari bakterinya seperti apa, efektivitas dari antibiotiknya seperti apa. Mungkin nanti hasilnya akan kita lihat besok.